Mana yang lebih menguntungkan buat Anda atau buat kita semua para pemilik bisnis, pengusaha, entrepreneur? Apakah bersaing di red ocean ataukah di blue ocean? Ya, ini bukan fenomena yang masih baru ataupun yang kita tahu saat ini. Ini fenomena yang sudah cukup lama dan mungkin lebih dari 10 tahun kita mengenal fenomena red ocean dan blue ocean. Mana yang lebih menguntungkan buat Anda? Ya, nah kalau di red ocean seperti yang kita sudah tahu, red ocean artinya kita masuk dalam sebuah pasar, dalam sebuah market di mana banyak sekali kompetitor yang berjualan di sana. Contohnya misalnya kalau kita jualan batik, ya, di dalam satu lokasi area itu banyak sekali yang jualan batik, ya, dari mulai batik yang corak ini, corak itu, dari bahan ini, barang itu, ataupun dari motif yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Solo, dari Jogja, dari Cirebon, macam-macam motifnya, macam-macam warnanya, macam-macam juga desain dan sebagainya. Jadi semuanya berjualan batik. Kadang-kadang kalau kita sebagai konsumen bingung kan, yang mana tokonya ya? Kemarin saya udah pernah ke toko ini. Cuma karena bentuknya sama, ya, lokasinya juga mungkin di situ juga terlalu mirip-mirip. Jadi bingung. Dipasang di depan, semuanya dipasang di depan, semua digantung-gantung, ya. Di depan ada tulisan ini diskon, ini pokoknya harga coret. Di sini ada overall dan sebagainya. Ini barang-barang yang baru nih, arrival. Sama semuanya. Penjualnya sama semua. Nah, sebagai konsumen bingung. Ya, pasti yang kita cari adalah yang paling murah. Yang paling murah, yang paling mungkin pas kita lewat lokasinya, pas masuk akses bagus, ya mungkin itu yang kita cari. Ya, tapi kalau kita sebagai penjual, bagaimana kita bisa bersaing dengan kompetitor lain yang jualnya sama, harganya sama, motifnya mungkin sama, dan semuanya diskonnya, programnya sama? Ya tinggal berarti customer cari yang paling murah, kan begitu. Itu red ocean. Blue ocean adalah saya kalau tadi jualan batik, daripada saya jual batik, saya jual baju lain lah. Mungkin saya jualan sweater, ya, atau saya jualan jaket. Jadi tidak sama dalam lokasi traffic tersebut ataupun market tersebut, ya, yang trafficnya mungkin sama, yang mereka untuk datang ke sana untuk cari batik. Tapi kita di situ bukan jualan batik, tapi kita jualan jaket dan sweater, misalnya begitu, ya, atau piyama juga misalnya. Jadi beda. Kalau kita lihat sebagai red ocean, pasti kita persaingan harga, persaingan mungkin sama desainnya, bagaimana caranya, semuanya persaingan harga. Yang namanya red ocean pasti persaingan harga. Blue ocean bisa jadi mungkin kita tidak bersaing harga, tetapi karena di sana marketnya orang-orang cari batik, mungkin yang cari mantel ataupun cari jaket mungkin nggak terlalu kena. Bisa jadi mungkin trafficnya sedikit, tapi bisa jadi begitu mereka beli sweater ataupun beli mantel, bisa jadi Anda punya margin lebih tinggi. Kenapa? Karena Anda di situ tidak ada yang sama-sama jual seperti Anda. Jadi masing-masing punya kelebihannya. Kalau red ocean ya berarti trafficnya jelas lebih banyak masuk karena semuanya datang ke sana mau cari batik. Tapi kalau blue ocean ya belum tentu cari jaket atau mantel, tapi mereka mungkin pas lewat, pas masuk aksesnya bagus, ya mereka beli, mungkin ada kebutuhan. Jadi masing-masing punya keuntungan. Nah, apa yang saya lakukan? Saya kalau saya adalah red ocean, ya, ataupun saya adalah blue ocean. Blue ocean tadi saya menjual produk-produk yang tidak sama dengan yang lain-lain, ya, menjual produk yang berbeda di market yang mungkin sama, tapi saya jualnya beda. Red ocean saya jualnya sama persis, tadi jualan batik, ya. Kalau saya akan berpikir bagaimana saya jadi purple ocean. Saya melihat purple. Jadi purple itu adalah gabungan antara blue dan red. Jadi purple. Nah, maksudnya bagaimana ini? Maksudnya begini. Contoh saya misalnya penjual batik, di mana saya red ocean, sama-sama jualan batik dengan yang lain-lain, ya, dengan harga, dengan pokoknya diskon, promo, semua sama, bahannya mungkin sama, motifnya sama, tapi saya berusaha menjadi purple ocean. Artinya apa tuh purple ocean? Saya pastinya purple kan gabungan antara biru dan merah. Jadi purple, biru, ya, kalau kita lihat biru berarti saya harus menciptakan market baru. Biru kan berarti menciptakan market baru, ya, menciptakan market baru yang mungkin tidak ada di dalam red ocean ini. Bisa jadi di mana? Di online mungkin. Atau kita menciptakan market barunya, bisa jadi kita mungkin dengan network kita, dengan database yang kita miliki, kita gencar membuat konten, atau kita gencar membuat ya broadcast message dan sebagainya, status yang terus-terusan diupload, ya, bisa jadi mungkin itu adalah market baru. Jadi kita menciptakan market baru, ya, dengan gencar kita melakukan konten awareness di semua sosial media, ya, semua sosial media platform, bukan hanya cuma beberapa saja. Kalau saya hajar aja, kenapa? Kalau di sana semua marketnya bisa kita capai juga, bisa kita reach juga. Mungkin kita pasang iklan atau kita pasang di marketplace. Ini saya rasa juga mungkin sudah dilakukan, bukan sesuatu yang baru, tapi kita menciptakan market baru. Bahkan saya pada saat jadi purple ini, waktu saat customer datang,
Saya bukan hanya jualan langsung end to end ya, artinya jualan langsung nih, Bu, langsung beli saat itu pada end user. Tapi saya juga berusaha, Bu, kita juga menerima kalau ada pesanan untuk seragam, untuk perusahaan, kalau ada kita juga jual B2B. Jadi kita jualnya bukan hanya B2C saja, tapi B2B kita juga jual. Jadi kita menciptakan market baru sebagai Red Ocean, ya. Lalu red-nya adalah tadi adalah blue-nya ya. Kita menciptakan market baru. Banyak sudah dilakukan, betul, tapi pertanyaannya adalah seberapa efektif Anda melakukan itu. Apakah Anda efektif, konsisten, dan mengena, ya, dan marketnya sudah terbentuk atau belum? Kalaupun sudah terbentuk, apakah Anda manage dengan baik? Artinya misalnya contoh, Anda lakukan TikTok Live setiap hari, gitu kan, ya mungkin di toko Anda. Tapi apakah orang-orang datang termanage nggak? Kalau yang sudah tanya-tanya, bagaimana? Apakah di follow up-nya seperti apa? Apakah diberikan promo atau apa? Nah, itu bagaimana Anda manage-nya? CRM sistemnya bagaimana? Itu langkah berikutnya. Tapi Anda harus manage market baru tersebut, ya. Nah, Red Ocean-nya apa? Tadi Blue Ocean-nya, menciptakan market baru. Red Ocean-nya apa? Karena saya tahu yang jualannya juga sama teman-teman saya, kompetitor juga, dan saya tahu mereka semua juga harganya juga banting-banting. Nah, kalau saya juga banting-banting harga, untung saya makin kecil. Berarti apa yang harus saya lakukan berbeda supaya saya tetap bisa survive dan saya tidak banting harga dan tetap customer suka dengan saya. Berarti saya akan lakukan hal yang berbeda. Contoh, kalau customer datang, Pak, ya lagi cari, jadi dari cara nanyanya sudah lain. Ya Pak, selamat siang. Pak, lagi cari batik untuk siapa? Untuk Bapak sendiri atau untuk keluarga, untuk siapa? Untuk saya. Lalu, oke, Pak, Bapak biasanya menggunakan batiknya untuk acara apa? Acara bisnis atau acara misalnya pertemuan dan sebagainya atau meeting. Apakah sering, Pak? Seberapa sering? Kita tanya. Oke. Nah, jadi dengan approach yang, Pak, oke, Bapak senang motif yang seperti apa? Oh, silahkan Pak, lihat-lihat. Ya, mungkin cara approach yang berbeda. Setelah diambil gini, ini harganya berapa? Yang ini Pak, saya kasih tahu dulu harganya. Memang ini harganya lebih murah, tapi Bapak lihat bahannya beda, ya. Kalau Bapak pegang motifnya lain, ini coraknya begini. Bapak lebih suka motif yang seperti apa? Lebih coraknya lebih agak ke hitam atau agak lebih cerah dan sebagainya. Jadi dengan pendekatan yang lain, lebih personal approach, ya, Anda bisa nonton Anda bisa nonton video saya, ya, mengenai bagaimana personal touch ataupun traditional salesman dibandingkan dengan closer. Jadi Anda gunakan closer, ya, bukan seperti traditional sales. Pak, ini Pak, silakan Pak, ini Pak, bagus Pak. Orang akan lari. Tapi dengan pertanyaan yang berbeda, dengan penampilan Anda juga yang berbeda, yang dimana Anda menyambut mereka dengan kata-kata yang tepat. Bapak seorang pengusaha, mungkin Bapak seorang profesional. Oh, tapi nggak bisa, coach, kalau di lapangan itu atau di market pun nggak bisa kayak gitu. Orangnya harus namanya bahasa lapangan. Kalau nggak dipakai bahasa begitu, mungkin nggak nyambung, terlalu tinggi. Belum tentu. Target marketnya siapa dulu? Kalau Anda melihat ibu-ibu, ya mungkin cara bahasanya seperti bahasa ibu-ibu, gitu kan? Ibu-ibu yang seperti apa? Kalau mungkin orangnya pengusaha, ya profesional, mungkin dengan kata-kata yang kita berikan itu dengan berbeda, approach yang berbeda, bisa jadi mungkin lain. Jadi menurut saya, memang saya tahu mungkin di lokasi tersebut banyak yang orang-orang kalau kita gunakan bahasa yang lebih proper, mungkin nggak kena, setuju. Tapi kalau kita lihat target marketnya memang yang lihat orangnya seperti itu, kita gunakanlah bahasa yang lebih proper. Cara approach-nya yang berbeda, jangan terlalu push, tahan dulu, angkat, dan sebagainya, bisa jadi begitu. Ya Pak, saya lihat Bapak memang orangnya cukup profesional, elegan gitu ya. Ada bahasa-bahasa tertentu, kata-kata tertentu yang lebih proper, sehingga membuat si customer ini merasa, cocok ya, belum apa-apa, kayak udah pas nih gitu kan. Walaupun sama yang dijual dengan toko sebelah, sama persis. Ya, tapi kita dengan approach yang berbeda, kita bisa memberikan satu kesan, impression yang berbeda. Walaupun customer-nya nggak beli, it's okay Pak, kalau nggak beli nggak apa-apa, ya Bapak bisa come back some other time. Wah, pakai bahasa Inggris sedikit ya. Ingat, beberapa karakter customer lebih suka kalau kita dengan bahasa yang lebih proper. Ada beberapa yang memang harus lapangan. Ya Pak, silakan Pak, kalau balik lagi boleh aja. Ya, tergantung. Jadi Anda bisa menyesuaikan ya kata-kata yang Anda gunakan kepada customer. Nah, itu adalah red, atau saya bilang Red Ocean approach-nya. Jadi kalau saya akan gunakan Purple Ocean, di mana saya menciptakan market baru, dan plus dalam Red Ocean-nya saya gunakan cara yang berbeda. Salah satunya adalah pendekatan secara personal, menggunakan language yang tepat, kata-kata yang tepat, sehingga bisa di crafting, bisa di adjust ya, sesuai dengan target market yang datang ke toko saya. Dan tentunya saya dengan penampilan yang keren, yang elegan ya, dengan confident, saya mengerti product knowledge, saya mengerti juga benefitnya, bukan hanya tentang produknya tapi benefitnya, manfaatnya. Kita jual bukan hanya produk, tapi kita jual kebanggaan, kita jual pride, kita jual sebuah produk-produk yang seni
Nah, itu adalah sesuatu yang beda. Ini kalau kita bicara batik ya. Tentunya Anda bisa punya produk-produk yang berbeda, tapi di sini Anda bisa belajar konteksnya. Nah, kesimpulan dari video saya adalah Anda mau di red ocean ataupun Anda di blue ocean, menurut saya doesn't matter. Ya, kalau saya akan menjadi purple ocean. Jadi, tetap menciptakan market baru dan saya lakukan hal yang berbeda kalau saya memang harus bersaing dengan banyak kompetitor. Karena mau bisnis apapun zaman sekarang, kompetitor semakin banyak dan kedepannya akan semakin banyak lagi. Kalau kita tidak bisa adjust your business system, your sales system, ya cara kita mendapatkan customer, tentunya kita akan ketinggalan jauh dari kompetitor. Ya, apalagi kalau kita tidak punya strategi menciptakan market baru, ya akan ketinggalan jauh. So, semoga apa yang bisa saya bagikan bisa bermanfaat buat Anda semua. Sukses selalu dan salam pengusaha.